Ada yang bilang putus-putus, ada yang bilang lancar. Oke. Yap. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ya, jadi kemarin kita antisipasi IHSG tuh bisa turun sampai ke level 7 ribuan dan ini udah hampir kecapai kok teman-teman ya. Jadi memang udah anticipated, udah hampir kecapai di level 7.000. Dikit lagi kena ya. Jadi bakalan ada technical rebound di sini sedikit gitu. Jadi udah sesuai dengan apa yang kita tunggu-tunggu gitu memang. Kita pakai 24 hours saja chartnya lebih bener. Oke, jadi sabar-sabar aja ya. Nanti kalau sampai 7.000 mantul dikit, 7.080-an bisa turun lagi sampai 6.900. Nah, antisipasinya gimana? Ntar kita update lagi untuk strateginya. Kita bahas dulu saham-saham yang lumayan aktif hari ini. Ada Arto, GoTo, Buka, dan MTech, tapi semuanya turun semua. Jadi nggak signifikan untuk jadi peluang ya, nggak jadi peluang yang gimana-gimana. Terus market value cuma 12,6 triliun rupiah dan cukup sepi ya market value-nya. Cukup sepi. Terus kita nge-watch untuk saham-saham yang lagi di area support, yang lagi di bawah. Salah satunya adalah saham ICBP dan juga saham Mayora. ICBP ini lagi di area support gitu. Terus kemudian Mayora juga lagi di area support. Enggak, ICBP yang disupport. Ini Mayoranya memang disupport tapi ini posisinya sideways gitu. Nah, ini banyak banget yang nanyain Saratoga, SRTG. Saratoga ya. Saratoga hari ini di mtrade ini kena cut loss untuk tradingnya ya, untuk tradingnya kena cut loss, jatuh volumenya lumayan tinggi. Buat investor yang masih based on fundamental masih oke, perusahaan ini masih oke. Jadi ini sebenarnya patah tren untuk jangka pendek, jangka menengah. Buat trader memang exit dulu aja ya. Jadi exit dulu aja. Nanti kalau buat investor ini pas turun lagi kita akan kasih tahu kapan masuk lagi gitu. Gitu sih. ICBP ulang, putus-putus. Oke, aku ganti wifi bentar, jangan kemana-mana ya guys ya. Aku coba ganti wifi dulu. Oke, udah lancar belum sekarang koneksinya? Kameranya nggak ke kanan, angkanya nggak kelihatan. Oke, udah lancar belum? Enggak, udah oke ya. Cucu Minha, Saratoga kalau nggak exit nanti average down gimana? Berarti untuk investing, kalau misalkan mau average down atau nambah lagi, mesti ngelihat dulu porsinya dibandingkan dengan total portfolio berapa. Jangan sampai lebih dari 20%. Satu saham itu jangan sampai lebih dari 20%. Jadi istilah kata kalau teman-teman punya 20%, diversifikasinya satu portfolio itu 5 saham gitu. Oke ya. Aku mau bahas pertanyaan, tapi sebelumnya aku mau infoin tentang net foreign dulu. Foreignnya masih sell terus. Hari ini kayaknya udah berturut-turut 4 harian net sell. Hari ini lumayan, net sell-nya 568,07 miliar. Di pasar reguler tuh asing net sell BBRI 291,1 miliar, terus TLKM 103,4 miliar.
BBCA 95,4 miliar, makin kecil, net sale-nya udah makin kecil, artinya tekanan jualnya juga udah makin berkurang gitu. Terus AMRT 62,3 miliar dan BMRI 53,9 miliar gitu. Pastinya pada nungguin untuk saham-saham yang big cap perbankan. Ini BCA hari ini malah technical rebound dikit ya, jadi teman-teman tunggu aja koreksinya gitu. Terus Pat Piley nanya kenapa ideal di 20%? Ideal di 20% karena supaya portfolio kamu tuh dalam satu portfolio itu bisa apa ya, seimbang lah ya, sekitaran 5 saham paling enggak gitu. Terus angka 20% ini juga bukan angka fix sebenarnya, karena kalau untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus kayak saham-saham big cap perbankan itu aku di portfolio aku tuh lebih dari 20%. Dan untuk saham-saham blue chip yang bagus-bagus kayak BCA, BBRI, terus kemudian BMRI, BBNI dan ASI, TLKM kayak gitu. TLKM aku nggak punya. Itu the whole blue chip tuh sekitaran lebih dari sampai 50% dari portfolio aku. Cuman aku pisah-pisah di beberapa rekening, memang nggak di satu rekening aja gitu. Nah, terus yang menarik tuh BBRI sebenarnya ya. Kalau BCA kan sekarang lagi posisi nanggung, BRI ini dia lagi bentuk pattern flag. Jadi bentuk pattern flag. Jadi meskipun sideways kayak gini, ini patternnya bagus, dia bentuk bendera gitu, flag atau pennant ya. Jadi menarik ini untuk BBRI-nya, kita juga watch. Nah, ini ada yang nanya ICBP. ICBP gimana sih? ICBP ini lagi di area support, kita watch dulu deh ya. Kita watch dulu. Marketnya kayaknya kita mau nunggu koreksi dikit lagi. Jadi nunggu IHSG-nya kena sekitaran level 7 ribuan gitu. Baru lebih aman untuk buy on weakness. Nah, properti sendiri, saham-saham properti hari ini juga turun, banyak yang turun gitu. Cuman kalau kita lihat hari ini tuh marketnya turunnya tuh volumenya kecil, jadi kecil-kecil semua. Jadi teman-teman kayaknya nggak perlu terlalu worry sih kalau untuk trading jangka pendeknya bakalan ada sedikit pantulan atau technical rebound. Cuman setelah technical rebound itu what to expect adalah dia bisa turun lagi sampai ke 6920 gitu. Jadi ini ada pantulan dikit dan bisa turun lagi sampai 6920 di sini gitu ya. SFO 2021 apa yang harus dilakukan saat resesi di depan mata? Kemarin sebenarnya aku udah bahas ya soal resesi di depan mata. Jadi yang pertama pastinya cash is the king. Teman-teman jangan terlalu banyak pengeluaran yang enggak diperluin sebenarnya gitu. Jadi cash is the king ya, siapin cash gitu untuk kita bisa menampung saham-saham yang ada di bawah, dan investasinya tuh diversifikasi, jangan terburu-buru masuknya gitu. Terus kemudian mungkin teman-teman nanya, kalau kita berhemat, kalau kita simpan uang, cash is the king, nanti bukannya perekonomian malah nggak jalan ya. Jadi teman-teman yang boros, yang konsumtif itu sebenarnya mendukung perekonomian negara, benar juga ya. Tapi tetap harus memperhatikan kondisi finansial dalam negeri sendiri gitu. Anyway, aku mau bahas beberapa pertanyaan yang cukup menarik hari ini. Aku ada ditanya sama Samuel Hadi. Samuel Hadi nanya, gimana caranya biar berani take action untuk profit taking? Nah, ini case-nya dia, ini take action profit taking. Dia udah untung 10-20%, bahkan sampai 20%, tapi takut profit taking malah jadi BEP bahkan minus, atau udah jebol support takut cut loss gitu. Nah, mungkin secara teori tahu tapi nggak berani take action gitu. Nah, terus sama dia cerita saham yang tadi dia beli itu tuh saham ADI, tapi kita nggak fokus ke sahamnya ya. Dia average-nya di 729. Sekarang kita lihat untuk Adikarya, dia average-nya di 729. Jadi 729 tuh kira-kira di sini, di sini di harga sekarang ini tadinya tuh udah cuan banyak dong, berarti udah sampai 20% tuh udah lumayan, dan ini turun lagi. Nah, sebenarnya pertanyaan dari Samuel Hadi tadi tentang gimana caranya berani untuk take action profit taking. Yang pertama pastinya pahami dulu caranya. Kalau range 10-20% berarti strategi swing trading atau trend following gitu, antara swing trading dan trend following untuk Samuel Hadi ini. Nah, misalkan udah ngerti caranya, misalkan kalau swing trading ya ada candle pembalikan arah, contohnya ini nih di sini nih. Ini candle pembalikan arah tuh adalah candle-candle kecil yang dia membentuk seperti huruf N ya, jadi huruf U kebalik tuh huruf N. Ini membentuk satu high. Nah, ini adalah tanda untuk kita mulai waspada.
untuk jualan gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa nggak berani untuk profit taking, nggak berani take action untuk jualan di situ? Kalau aku perhatikan, nggak berani profit taking meskipun udah tahu caranya, itu karena rasa ingin lebih, rasa apa ya, kalau nggak tahu caranya itu beda. Tapi kalau udah tahu caranya, misalkan oh itu harusnya ada candle membalikan arah, ada bentuk seperti huruf N atau gunung, itu jualan dulu. Nah, kalau udah tahu kayak gitu dan tidak keluar, nggak exit untuk swing tradingnya, berarti ada konflik di dalam hati nih. Konfliknya apa? Konfliknya ingin lebih atau nggak puas. Nah, apa yang menyebabkan nggak puas itu sebenarnya karena ekspektasi ketinggian di saham. Jadi kenapa ekspektasi ketinggian? Ya karena masuk di saham dengan keinginan yang sangat besar gitu. Maka dari itu sebenarnya untuk menahan rasa greed atau serakah itu sendiri diawali dengan mencukupkan diri. Nah, kata mencukupkan diri ini sebenarnya penyebabnya juga banyak gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencukupkan diri, jangan membandingkan dengan orang lain. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa nggak berani profit taking, kenapa nggak berani jualan, kalau ditarik akar permasalahannya tuh sebenarnya banyak. Itu cuman simptom aja sebenarnya kalau soal nggak berani jualan. Nah, jadi supaya berani gimana caranya? Nomor 1, manage ekspektasi. Nomor 2, belajar strateginya. Nomor 3, banyak latihan. Latihan itu dari hal yang kecil dulu, dari nominal kecil. Kalau nominal kecil udah berani, udah tega untuk profit taking, ya nanti ke depannya teman-teman akan lebih berani. Kalau misalkan udah semakin terbiasa lah ya. Oke. Terus aku mau jawab dari Anita Herawe, pattern flag BBRI bisa false breakout enggak? Kalau aku lihat kemungkinan untuk false break. What happened? Restart. Getting Windows ready. Don't turn off your computer. Oh my god. Ya, kalau aku perhatikan sih sebenarnya ini enggak ya, apa namanya, untuk pattern flagnya BBRI ini belum tentu dia akan jadi false breakout gitu, enggak gitu, tapi belum tentu breakout juga gitu. Jadi BBRI ini dia memang masih konsolidasi ya, jadi nunggu IHSG juga mengalami pantulan juga gitu. Bentar ya guys ya, aku buka materi aku dari sini karena komputernya nge-restart. Oke, aku sambil jawabin pertanyaan dulu aja sambil nunggu chat aku nongol lagi. Di Big Faisal nanya, BBRI bukannya breakdown ya? Enggak kok, dia belum breakdown, dia masih sideways ya. Masih sideways aja. Oke, terus rival di VD Mtrade kok tiap hari cut loss? Kasihan member Mtrade yang cut loss. Tiap hari profit taking juga. Ada tiap hari profit taking juga. Jadi ngelihatnya kinerjanya dari menu ini apa namanya? Menu stock pick ya, yang menu jualan, bagian jualan gitu. Kayak hari ini tadi kita profit taking kalau nggak salah satu saham grup Panin itu profitnya 2 digit juga, lumayan gitu. Oke, terus Indofood, Sido, Lerak Batik, pencuci batik. Bentar ya guys ya, ini komputer aku kena restart otomatis nih, nggak tahu kenapa, baru sih ya. Sido ini masih sideways aja di bawah. Jadi teman-teman yang mau buy untuk investasi jangka panjang sih masih oke gitu. Oke, terus bentar ya guys, aku buka Mtrade ku dari HP dulu sama buka trading view ku dari HP nih. Komputer kok bisa-bisanya restart pas lagi aku IG live ini loh. Oke, sekarang aku mau bahas untuk pertanyaan yang berikutnya dari Soya Milk KRW. Dia nanya,
ada perusahaan yang konsisten terus mencetak laba, tapi harga sahamnya malah turun. Kenapa? Jadi teman-teman, kadang-kadang perusahaan itu mencetak laba, perusahaan itu fundamentalnya bagus, harga sahamnya turun. Kenapa? Karena sebenarnya harga saham naik dan turun itu bukan digerakkan semata-mata oleh angka laporan keuangan perusahaan, bukan digerakkan oleh result perusahaan, tapi digerakkan oleh supply and demand ya. Jadi kalau misalkan demandnya banyak, ya harga saham naik. Tapi kalau demandnya mengecil, supply-nya lebih besar, harga saham turun. Nah, kadang-kadang investor retail itu nggak selalu melihat laporan keuangan, mereka melihat juga sentimen-sentimen, mereka melihat juga berita-berita yang terjadi saat ini. Jadi faktor yang membentuk supply and demand itu banyak. Jadi pasti dibedakan antara kinerja perusahaan dan juga harga sahamnya. Nah, saya juga mau ngejawab pertanyaan tadi dari, ada yang nanya nih, satu siapa ya? Ada yang nanya tentang resesi. Gimana sih caranya kita menghadapi resesi ini and what to expect buat resesi gitu ya. Jadi what to expect untuk resesi ke depan. Katanya bakalan terjadi resesi. Seperti yang aku bahas kemarin, ketika market dibilang resesi, kadang-kadang malah sahamnya bisa naik. Contohnya ketika pandemi kemarin. Tapi ketika tahun 2007 itu marketnya bagus banget, gak ada kabar mau resesi atau apapun, tiba-tiba marketnya anjlok karena subprime mortgage gitu. Jadi segala sesuatu yang udah terantisipasi itu sebenarnya bagus. Jadi saat ini udah terantisipasi itu bagus. Oke, sekarang kita lihat dulu. Yang berpotensi resesi itu siapa sebenarnya? Yang berpotensi resesi itu sebenarnya adalah global. Amerika, Eropa itu sekarang udah mulai masuk perlambatan perekonomian gitu ya. Jadi udah mulai masuk untuk masa akan resesi sebentar lagi gitu. Resesi itu definisinya adalah perlambatan perekonomian selama paling enggak 6 bulan. Jadi 2 kuartal berturut-turut itu 6 bulan. Nah, kenapa apa yang menyebabkan resesi di Amerika dan juga di negara-negara Eropa itu? Yang menyebabkan resesi ya banyak, karena kenaikan tarif listrik, kenaikan harga barang, inflasi dan segala macam gitu. Nah, dampaknya apa sebenarnya ke Indonesia? Sebenarnya kalau soal resesi ini, Indonesia tuh bukan satu negara yang dikhawatirkan untuk resesi. Yang dikhawatirkan tuh globalnya sebenarnya. Tapi dampaknya bisa sampai ke Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya adalah nomor 1, kalau terjadi resesi, harga komoditas itu akan turun. Nah, kalau harga komoditas turun, Indonesia ini merupakan negara penghasil komoditas dan ya bisa kedampak turun. Nah, selain penghasil komoditas, Indonesia ini juga ada impor gas. Tapi kalau impor gas turun, ya Indonesia diuntungkan. Pertanyaannya, kalau harga batu bara turun gimana gitu? Kalau harga batu bara turun di Indonesia kedampak nggak? Kan Indonesia penghasil batu bara yang cukup besar juga gitu. Pastinya kedampak. Cuman sebenarnya harga, istilah kata tuh apa ya namanya ya, harga produksi batu baranya di Indonesia tuh masih murah, sekitaran cuman 40-an dolar aja kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan harga batu bara turun sampai misalkan ya separah-parahnya turun gitu sampai angka 100 atau sekitarnya gitu, jadi 400 terus kemudian turun sampai ke angka 100, itu pun masih oke buat Indonesia ya. Jadi itu masih cukup bagus buat Indonesia. Ditambah lagi faktor yang lain itu banyak. Nah, sekarang udah jelang masuk winter. Masuk winter ini kebutuhan batu bara juga akan meningkat, kebutuhan batu bara juga akan naik gitu loh. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu mengkhawatirkan untuk resesi. Oke, tadi saya bicara tentang harga batu bara. Apakah akan langsung tercermin ke harga sahamnya? Tidak selalu. Jadi kalau misalkan harga batu bara mengalami penurunan dan seandainya Indonesia tetap untung, ya tetap ada selisih keuntungan dari produksi sampai juga dengan penjualan untuk batu bara, itu tidak langsung tercermin di harga sahamnya. Nah, harga saham itu biasanya tercerminnya setelah dia keluar laporan keuangan pada kuartal yang berikutnya gitu, karena resultnya muncul di situ. Dan belum tentu juga naiknya signifikan, karena ini juga udah ketinggian naiknya, karena apa yang aku bilang tadi, apa yang menyebabkan harga saham naik dan turun itu adalah demand dan supply dari investor, dari trader, dari pelaku pasar itu sendiri, baik retail maupun institusi. Nah, kesimpulannya apa sebenarnya untuk resesi ke depan ini, potensi resesi ke depan. Jadi yang resesi dari global, dari Amerika, dari Eropa,
mereka bersin-bersin, Indonesia ada kemungkinan kena, tapi tenang aja teman-teman, nggak usah terlalu over khawatir, karena seperti yang kita bilang beberapa waktu ini bahwa perekonomian Indonesia baik kurs terhadap US dollar memang melemah, tapi terhadap Asia, negara-negara Asia cukup oke, inflasi juga sama cukup oke. Sekarang kita bicara suku bunga. Nah, kalau suku bunga gimana? Suku bunga di Amerika kan sekarang memang naik, ya kan? Nah, tapi nanti kalau resesi, suku bunga itu tidak akan terus naik di Amerika. Suku bunganya akan agak-agak turun sedikit gitu, ya. Jadi kalau misalkan suku bunga agak-agak turun sedikit, itu tekanan untuk saham juga mendingan gitu. Nah, terus tekanan untuk sahamnya nggak akan terlalu sampai signifikan gitu loh. Jadi kalau suku bunga naik kan sahamnya turun. Tapi kalau misalkan nanti resesi di Amerika atau di Eropa resesi, mereka suku bunganya nggak akan naik signifikan, bahkan bisa turun, sehingga ini dampaknya ke saham juga akan bisa naik dikit-dikit gitu. Sekarang bicara mata uang, rupiah Indonesia dibandingkan dengan US dollar gimana? Jika nanti Amerika resesi, suku bunga nggak akan naik, tapi kemungkinan bisa turun di 2023, mungkin turun dikit. Apakah rupiah akan jadi menguat terhadap dolar Amerika? Apakah US dollar akan jadi agak-agak melemah dikit? Bisa jadi. Cuman faktornya banyak sekali. Nggak selalu US dollar akan langsung turun ketika mereka turunkan suku bunga. Kenapa? Karena US dollar ini spesial. Dia bukan cuma mata uang Amerika, tapi dia udah jadi semacam mata uang dunia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi ke negara lain, kalian bawa rupiah kan nggak bisa tukar, mungkin kadang-kadang nggak langsung tukar ke mata uang negara itu, kadang-kadang apa ya, di convert dulu ke USD atau gimana gitu. Mungkin di beberapa negara kayak gitu, aku nggak ngerti juga ya. Ya intinya US dollar dipakai di seluruh dunia, dan itu yang bikin dia spesial, bikin dia yang bertahan gitu. Meskipun suku bunga Amerika mungkin 2023 nanti agak turun ketika resesi, US dollarnya mungkin masih agak-agak kuat. Kesimpulannya adalah teman-teman nggak usah overthinking soal resesi di depan mata. Sekarang kita manage aja cash kita. Nomor satu tetap investasi. Kalau kondisi kayak gini, investasi jangka panjang di saham itu porsinya lebih gede daripada trading. Jadi kalau untuk investasi aku sendiri ini juga up to 50% of my portfolio itu saham-saham big cap perbankan dan juga Astra International gitu. Aku nungguin TLKM turun, tapi ya nggak turun-turun, ya sementara saham-saham aku ya itu untuk yang up to 50%-nya gitu ya. Nah, selebihnya baru kemudian teman-teman bisa pakai untuk investasi yang jangka menengah panjang pada saham second liner atau sebagian lagi untuk trading. Saran aku buat teman-teman yang masih pemula, tradingnya jangan terlalu kencang dulu, jangan terlalu banyak dulu gitu. Oke? Jadi itu tadi insight aku buat teman-teman dalam menghadapi berita yang lagi santer, potensi resesi 2023. Tenang aja guys. Banyak prediksi-prediksi kayak gitu dari ekonom-ekonom dunia, dan bisa benar bisa salah. Biasanya kalau udah diprediksi semua udah siap-siap, malah nggak gimana-gimana. 2013 tuh dibilang bahwa Indonesia tuh negara yang sangat rapuh sekali. Aku udah pernah bilang kan, kalau US punya suku bunga naik, Indonesia tuh pokoknya bakalan goncang lah gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang baik-baik aja. Dan terima kasih lah buat masyarakat Indonesia yang demografinya, penduduknya banyak banget dan lumayan konsumtif. Oke? Aduh, komputer akhirnya 100% update dia. Jeng jeng, kita tunggu bentar lagi ya. Aku jawab dulu pertanyaannya. Oh iya ya, tadi nanya SFO 2021 nanya lagi. Kalau Indonesia terdampak resesi, apakah saham akan turun seperti bulan Maret 2020? Kayaknya nggak sampai kayak gitunya. Jadi semua yang intinya gini, semua sudah terantisipasi, itu nggak akan sampai parah kayak gitu. Yang nggak terantisipasi tuh contohnya subprime mortgage dan COVID-19 kemarin, makanya langsung anjlok-anjlokan, jatuh dalam. 2018 waktu itu juga sempat slowing down marketnya, ekonomi slowing down, tapi semua tuh berita kayak berita ekonomi melambat itu udah banyak. Jadi waktu itu IHSG 2018 juga turunnya cuma 25% aja gitu. Jadi ya kita terima kasih buat pemerintahan Presiden Jokowi yang cukup bagus ini mengatur perekonomian. Oke. Anyway, ya ini komputer baru, jadi tiba-tiba dia update sendiri, maafkan saya. Aku akan bahas-bahas yang lain lagi
bicara tentang US dollar dulu yang jadi banyak pertanyaan. Ya, sabar ya. SMBR saham-saham, aku nunggu chat aku nyala lagi dulu karena aku nggak bisa kasih lihat kalian ini. Aku bicara tentang US dollar dulu, DXY dan US 10 years Treasury bond yield, yield obligasi 10 tahunan di Amerika. Ini trennya masih naik guys, jadi masih naik, dan kalau misalkan mereka turunnya tuh sementara. Artinya teman-teman, dalam jangka 1 bulan ke depan ini kita mesti siap IHSG tuh koreksi. Ini kan udah koreksi terus, tadi aku udah kasih lihat ya, dekat supportnya kan di 7 ribuan. IHSG support 7 ribuan. Ini support 7 ribu, dia bakalan mantul dikit, habis itu bisa koreksi lagi sampai 6.900 di bulan Oktober ini. Oke. Oke, teman-teman mungkin penasaran ya, DXY itu apa sih? DXY ini merupakan perbandingan mata uang dolar Amerika dibandingkan dengan 6 mata uang lainnya, yaitu Euro, Yen, Pound Sterling, Canadian Dollar, Krona, dan Swiss Franc. Terus kemudian kalau US 10 years Treasury bond yield itu merupakan yield obligasi Amerika ya, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya selama 10 tahun gitu, dan biasanya digunakan sebagai aset untuk safe haven. Kalau di Indonesia teman-teman, buat yang kayak gini, buat yang safe haven rentang waktu lama banget, return lumayan tinggi itu fixed rate FR. Oke, saham-saham aku update lagi ya, tenang ya teman-teman ya. Dan memang sahamnya lagi slow down, aku update banyak tentang makro dulu gitu. Terus teman-teman, yang menarik nih ya, pertumbuhan ekonomi dari data yang aku dapat di Indonesia 2022 ini kabarnya masih akan tumbuh positif. Jadi jangan terlalu khawatir dengan resesi. Presiden Jokowi ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun ini itu sekitaran 5,4% hingga 6%. Dan ini naik dibandingkan proyeksi kuartal kedua kemarin yang di angka 5,44% gitu ya. Jadi teman-teman, optimisme itu tuh dasarnya apa sih sebenarnya? Berkaca dari perhitungan dan kondisi lapangan yang ditinjau oleh Presiden Jokowi langsung gitu. Jadi contohnya misalkan di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi di sana tuh sekitaran 27% ya. Dan ada hilirisasi nikel di sana. Jadi memang Indonesia ini bagus, tapi ya kalau Paman Sam dan Eropa bersin-bersin, pound sterling aja udah berantakan banget sekarang. Mungkin ada dampaknya dikit gitu. Oke. Terus teman-teman, aku mau jawab pertanyaan dulu sambil nunggu chat aku nyala lagi. Jadi inilah yang ada di depan aku, working on features 100%, dia update tanpa minta izin aku. Oh my god. Komputer ini update tanpa minta izin aku dulu. Aku mau jawab pertanyaan dari Dwi Chen. Dia nanya view-nya untuk 2 saham dia yang saat ini floating loss 30%. Uang dingin yang dipakai main saham, tapi tetap aja bikin stres. Dia bilang 250 juta totalnya untuk di 2 saham tersebut. Jadi portfolio dia isinya cuma 2 saham ini aja. Yang satu 65% dari total portfolio, yang kedua 35%. Oke, aku mau case study dulu untuk sahamnya Dwi Chen ini ya. Mungkin aku belum bahas sahamnya secara spesifik, tapi aku mau case study dari money managementnya. Nah ini loh kenapa tadi aku bilang satu portfolio itu satu saham maksimal 20% ya, satu saham maksimal 20%. Jadi satu portfolio isinya paling enggak 5 saham. Kalau misalkan lebih dari 5 saham boleh ya, lebih dari 5 saham boleh, tapi kalau bisa jangan lebih dari 10. Dan angka ini bukan angka fix, tergantung dari nominal kamu juga. Nah sekarang ngejawab pertanyaan dari Dwi Chen yang mungkin jadi pertanyaan banyak teman-teman juga, nyangkut lebih dari 30% dan juga nominalnya itu porsinya lebih dari separuh portfolio, gede. Caranya gimana? Caranya sih nggak ada cara lain selain nunggu technical rebound sih guys. Aku nggak pernah saranin untuk cut loss ketika udah rugi puluhan persen gitu. Jadi tunggu technical rebound dikit, akan
tahun-tahun bisa kurangin, jual dikit gitu. Jadi uangnya uang dingin gitu, tapi tetap bikin stres. Ya jelas stres karena sebenarnya porsi terhadap total portfolio itu besar. Nah untuk Duican sendiri kamu udah nggak usah stres, nggak apa-apa, karena dengan uang dingin ini artinya hidupmu tuh juga masih baik-baik aja. Jadi hidup kamu masih baik-baik aja Duican gitu. Nah ini anggap aja ini jadi kayak uang sekolah gitu. Anggap aja ini uang sekolah, uang belajar, dan jangan cut loss sekarang. Karena dua saham yang kamu bilang itu ya akan mengalami technical rebound. Nanti tunggu di November, Desember. Sekarang September, Oktober market akan turun dulu karena naiknya juga udah ketinggian, suku bunga juga naik. Nanti November, Desember akan recovery, dan salah satu saham yang dia hold ini adalah saham batubara. Hopefully di akhir tahun juga naik karena winter gitu ya. Jadi tungguin aja dulu, tenangkan hati, jangan cut loss sekarang, nanti jadi nyesek banget, oke? Terus SPTBA, sabar ya guys. Kita bahas Q&A dulu aja sambil nunggu komputer aku tiba-tiba ini. Ada yang nanya Bumi, banyak yang nanya Bumi. Bumi itu kalau aku perhatiin kemarin kan udah koreksi banyak ya, wait and see dulu aja buat kalian yang misalkan nyangkut di ketinggian, tunggu aja resistennya nanti ya teman-teman ya. Yang nyangkut ini ada pertanyaan lagi nih, question from stories, nyangkut di MDKA, Inco, Antam, dan Arto sampai udah 2 digit, gimana ya? Apakah harus maksain cut loss? Jangan, tunggu dulu aja deh, tunggu technical rebound dulu aja. Pokoknya yang udah nyangkut 2 digit, tunggu technical rebound dulu. 2 digit tuh lebih dari 20% ya, gitu. Kalau nyangkutnya saham-saham yang bukan gorengan nggak apa-apa. Kalau nyangkutnya yang saham gorengan yang gimana itu? Tower bakal naik lagi nggak? Tower bakal naik, dia emiten bagus kok, dia fundamentalnya oke. Cara menghilangkan sifat serakah dalam trading saham gimana? Udah kok, tadi aku udah bahas caranya untuk mengatasi serakah dalam trading saham. Gula Staff, dia nanya, di GGRM kemarin candle besar dengan volume besar juga, tanda reversal kah? Hari ini merah. Merahnya hari ini koreksi normal aja kayak yang aku bilang kemarin. Jadi GGRM itu kemarin naik signifikan karena memang dinilai valuasinya udah murah banget dan banyak spekulatif investor masuk di situ gitu. Jadi kalau hari ini merah, GGRM merahnya tuh normal, dan tungguin aja masih bisa merah lagi. Buat yang kemarin merasa ketinggalan masih ada kesempatan. Saratoga kenapa breakdown? Aku rasa sih udah naik ketinggian itu aja sih, dan marketnya memang September Oktober mau koreksi gitu. Saham APLN itu cocok nggak ya untuk investasi jangka panjang? Lebih ke trading. APLN, MDLN, ASRI itu lebih ke trading. Tapi kalau BSDE, SMRA, P1, nah itu boleh buat investing. Jadi SMRA hari ini breakdown. Kalau misalkan teman-teman trading, menurut aku kalau cut loss hari ini nanggung karena dia udah turun banyak. Dan udah deket support untuk SMRA. Ini beberapa saham yang aku inget chartnya ya. Jadi wait and see dulu aja untuk BSDE, SMRA, dan P1 gitu. Kita lihat besok gimana. Ya, jadi kalau untuk investing lebih oke 3 itu sama CTRA untuk jangka panjangnya. Jadi jangka panjangnya nggak sepanjang sampai bertahun-tahun gimana sih, mungkin setengah tahun, 1 tahun aja, kita lihat sikon lagi nanti gitu. Terus MDKA kemarin breakdown, jadi udah cut loss untuk MDKA. Rachel Sergio, Wis kalau tradingnya udah jagoan, berarti nggak usah masuk reksadana dong. Aku sih nggak gitu suka kalau investasi reksadana karena aku bisa ngelola sendiri, dan ini bukan karena trading, lebih karena investasi jangka panjang. Jadi aku bisa milih saham-sahamku sendiri gitu. Kalau aku, ya aku investasi lebih banyak di saham langsung. Reksadana aku ada, sempat beliin anakku gitu, tapi aku udah stop beli. Dulu aku reksadana belinya dengan dollar cost averaging atau beli bertahap gitu. Tapi sekarang aku banyakin untuk lebih banyak investasi di saham langsung gitu. Terus ini ada pertanyaan dari saham apa yang direkomendasikan di kondisi sekarang. Saat ini kondisinya kita lebih ke wait and see dulu.
nanti mungkin sekitaran beberapa hari lagi ya, mungkin 1-2 hari lagi untuk trading tuh udah ada potensi untuk buy on weakness. Kita ngelihat udah dekat support untuk trading. Tapi sedangkan untuk investasi jangka panjangnya kita lagi nunggu perbankan gede koreksi gitu. Untuk retail ini juga menarik, untuk investasi jangka menengah panjang itu retail juga cukup menarik. Terus kemudian saham properti ini juga cukup menarik untuk investasi jangka menengah panjang, koreksinya lumayan. Ya, dan sekarang komputernya belum nyala. Oke. Ini aku mau ngejawab banyak pertanyaan bagus, malah justru banyak pertanyaan bagus malam hari ini dari Dev Cheng. Kalau nyangkut 40% dan porsinya masih belum 20% dari modal, better average down apa tunggu technical rebound dikit-dikit? Tunggu technical rebound, sell dikit-dikit, semua itu tergantung sahamnya apa. Kalau sahamnya fundamentalnya bagus banget, kuat, kamu boleh nambah di bawah. Tapi kalau fundamentalnya nggak bagus, apalagi saham gorengan, lebih baik jangan average down. Kenapa? Karena average down sama dengan loses, average loses. Oke, itu ya pertanyaan dari Dev Cheng. Gimana pendapatnya untuk Dividend Hunter, Levana Arianto? Oke kah Dividend Hunter? Dividend Hunter tuh kalau menurut aku teman-teman juga harus imbangi dengan ngelihat satu, fundamental perusahaan, yang kedua tren dari sektor tersebut atau tren dari saham tersebut ya. Kalau fundamental udah pastilah. Perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus juga biasanya mereka jarang bisa bagi dividen gede gitu. Nah, tapi untuk poin yang kedua, ini aku mau kasih contoh. Seperti contohnya saham PTBA dan ITMG. Dua saham ini bagi dividen lumayan gede dan banyak banget yang waktu itu ngejar dividennya. Bahkan dividen PTBA itu sampai 2 digit gitu waktu itu. Ya, sekitaran berapa belas persen, correct me if I wrong, 15%-an kalau nggak salah. Banyak banget yang waktu itu beli, terus kemudian harganya naik, terus nunggu dividen. Setelah itu dia turunnya tuh sekitaran 20-an persen, bahkan lebih 20-22%. Jatuhnya tuh dalam. Nah, selama tren dari sektor tersebut masih oke, ya masih naik lagi, dan sekarang PTBA naik gitu. Tapi yang berbahaya adalah ketika trennya nggak oke. Jadi aku sempat ingat juga saham yang sama, PTBA, beberapa tahun yang lalu, itu dia sempat bagi dividen gede, tapi tren sektor batubara waktu itu lagi nggak bagus. Jadi abis itu dia turun lumayan signifikan dan turunnya tuh lama banget gitu, lama banget. Nah, itu yang teman-teman mesti waspadai untuk dividend hunter atau trading for dividend gitu. Kalau aku sih trading biasanya aku lihat lebih ke teknikalnya, bukan ngejar dividen. Rerahan nyangkut PTBA gara-gara dividen hunter, ya wes rapopo udah untung 15%. Bukannya udah naik lagi, udah lumayan loh naiknya, kayaknya udah cuan tuh teman-teman. Terus boleh saham BIRGC, sabar nunggu komputernya nyala. Kok nggak nyala-nyala ya? Jangan-jangan sampai besok begini terus nih. Jeng-jeng. Oke, aku jawab pertanyaan lagi di sini. Saham-saham kayaknya dibahas di morning briefing besok aja ya teman-teman ya, kalau komputerku nggak nyala ya teknikalnya. Question from stories, nggak keluar namanya. Kondisi market yang seperti sekarang ini sampai kapan ya? Kondisi market yang seperti sekarang ini sampai kapan? Maksudnya kondisi market yang sideways atau kondisi market yang turun gitu? Kalau ditanya sampai kapan, sebenarnya dalam beberapa hari ini juga akan ada technical rebound, akan ada pantulan gitu. Tapi kalau nanyanya sampai kapannya untuk tujuan uptrend terus, itu aku perhatikan belum. Nanti mungkin di November, Desember. Nah, sekalian ngejawab pertanyaan tentang window dressing. Window dressing itu apa? Window dressing itu adalah, aku bikin pakai bahasa gampang aja ya. Window dressing itu kayak teman-teman kalau kasih barang ke orang itu dikemas dalam bentuk kado ya, dalam bentuk gift, dalam bentuk kado gitu. Nah, dalam bentuk gift atau kado ini artinya apa? Ngomongnya gimana ya? Ada perusahaan yang dia bukan mengemas laporan keuangan ya, gini deh, dari
reksadana aja, misalkan dari fund manager reksadana gitu, mau kinerjanya bagus di akhir tahun. Nah caranya gimana? Caranya ya profit taking dulu di sekitaran Agustus September, jualan, terus kemudian kan saham-saham turun tuh ya, ketika saham-saham turun beli lagi di bawah, dan di November Desember itu naik lagi gitu ya, karena banyak dibeli juga naik lagi. Dan biasanya juga kinerja dari perusahaan sendiri, laporan keuangan perusahaan itu di akhir tahun cenderung yang paling bagus ya. Jadi itu yang disebut dengan window dressing. Seringkali disebut juga dengan Santa Claus Rally, atau fenomena dimana di akhir tahun harga saham cenderung naik gitu. Jadi tenang aja guys, memang udah siklusnya kayak gini. Kemarin udah naik ketinggian juga, dan November Desember itu wajar turun. Besti 66 dia nanya, call apa ada upside naik atau yang udah betul-betul peralihan sektoral, karena jangka menengah jadi minus tapi tinggal 1/4 porsi. Udah ketinggian, call-nya udah ketinggian banget, dan udah dibahas berkali-kali di IG live aku yang sebelumnya. ITMG juga udah ketinggian, Adaro malah udah all time high, jadi be very careful, udah mulai siap-siap profit taking. Enki Vince, Miss Japlis, kalau broker summary distribusi tapi kenapa harga sahamnya naik? Berarti ada yang distribusi, ada yang beli juga. Windre sama dengan bedakan pakai filter gitu ya, ada yang bilang nih Pak tadi. Rachel Sergio, ada hubungannya nggak saham yang mau kita tunggu di harga bawah sama nilai IHSG? Misalkan harga yang ditunggu-tunggu nggak kunjung dijemput, tapi IHSG udah di angka 6.800-an seperti sesuai prediksi, artinya harga saham nggak dapat. Gak ada hubungannya sih. Yang bikin IHSG naik atau turun itu apa? Sebenarnya yang bikin IHSG naik atau turun itu ya saham-saham yang kapitalisasinya gede, dan juga saham-saham yang free floatnya gede. Jadi dia memberikan bobot yang besar terhadap perhitungan IHSG gitu, perhitungan indeks. Misalnya mau nungguin BCA harga turun, tapi nggak turun-turun sama, aku juga nungguin. Oke, aku invite Coach Tasya. Sorry ya guys ya. Ya tadi banyakan di awal aja, di komputernya masih gini. Ubaidillah nyangkut di Net TV dan BPTG 50% harus gimana? Ya tunggu aja lah. Nyangkut tuh gak apa-apa, asalkan nominalnya atau porsinya kecil dari total portfolio. Oke, Coach Tasya, halo Coach Tasya, selamat malam, apa kabar? Halo Miss, suaranya oke nggak Miss? Suaranya lancar, agak kesek-kesek dikit tapi bisa kedengeran kok. Oke, Coach Tasya, update makroekonomi dong. Global masih cenderung bearish, tapi ekonomi Indonesia ini masih kuat, gimana nih? Oke, nah tadi sebenarnya udah sempat dibahas sama Miss ya tentang global ini emang ada kayak cenderung bearish dan tanda-tanda bisa resesi juga. Tapi kenapa sih kok bisa resesi gitu ya? Jadi kalau kita ngelihat dari US gitu ya, kemarin yang udah makin agresif tuh naikin suku bunga, terus habis itu inflasi juga masih tinggi. Ini juga menyebabkan adanya dampak ke dolar gitu. Jadi dolar tuh makin menguat gitu ya, terus mempengaruhi mata uang negara-negara lain. Jadinya tuh daya beli masyarakat itu mulai berkurang. Nah, kalau daya beli masyarakatnya berkurang, konsumsi juga turun gitu ya. Pertumbuhan ekonomi itu jadi turun gitu. Kalau semakin turun, nah itulah yang bisa jadi resesi. Nah, yang udah mulai mendekati bisa terjadi resesi itu di US sama di UK gitu. Karena ya kalau di UK kayak listrik naik, terus harga gas juga naik, biaya hidup jadi ya susah gitu ya. Kemudian kalau di US terutama dari kenaikan suku bunga, orang-orang jadi susah nih kalau mau buat bayar KPR gitu ya, jadi properti juga macet gitu. Tapi ya perlu kita tanda kutip, yang mau terjadi resesi itu di US sama di UK, bukan di Indonesia. Sebaliknya di Indonesia malah masih kuat ekonomi kita, karena kenapa? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi kita tuh malah masih positif gitu ya. Jadi kemarin kalau BI itu udah naikkan suku bunga, itu malah sebenarnya adalah untuk menjaga mata uang kita tuh biar nggak terlalu gede gitu gapnya sama US sama UK yang udah naikin suku bunga duluan gitu. Kemudian cadangan devisa kita juga masih ya cukup gitu untuk biayain impor 6 bulan. Kemudian neraca dagang kita masih surplus, artinya ekspor kita masih atraktif. Karena yang menariknya ya sekarang
minyak itu kan harganya masih turun, padahal kita masih net importir minyak gitu. Jadi ya beban subsidi bisa berkurang, bisa dialihkan tuh ke subsidi yang lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah coal kita tuh masih jadi incaran gitu ya dari berbagai negara. Dan tadi udah disebutin sama juga tuh kalau biaya produksi di sekitar 40 sampai 45 US dollar per ton. Nah, padahal harga batu bara sekarang di 400-an. Jadi artinya kalau mau turun sampai 100 pun ya itu masih untung gitu. Tapi ya belum tentu dicerminkan di pergerakan harga saham untuk saat ini gitu ya. Bisa aja di akhir tahun atau mungkin di akhir kuartal 3 ini gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu Miss. Jadi ya overall ekonomi Indonesia tuh masih bagus, tapi kita perlu memonitor lagi lah ke depan gimana. Aku mau bahas pertanyaan dari Reynolds 17. Indonesia tidak resesi, tapi IHSG porsinya lebih besar bule atau foreign mungkin ya daripada lokal. Jadi foreign pada out kalau negara dia resesi. Sebenarnya teman-teman nggak juga. Kenapa? Ya, karena kemarin waktu Amerika ekonominya udah kepanasan, waktu China juga ekonominya udah slowing down, itu duit asing mereka mencari lahan baru yang masih fresh. Masih fresh tuh dalam tahap awal recovery ekonomi dan Indonesia gitu. Aku sih nggak mau terlalu bagus-bagusin Indonesia juga ya. Indonesia juga kalau misalkan paman saham bersin-bersin, Eropa bersin-bersin bisa kena juga. Cuman tetap aja duit itu masih ada dan mereka mencari lahan yang masih segar gitu. Jadi nggak usah terlalu overthinking. Seperti yang aku bilang, segala sesuatu yang terantisipasi itu biasanya nggak terlalu parah, nggak terjadi gitu loh. Jadi berapa kali sih sebenarnya ketika kita mengkhawatirkan kenaikan suku bunga, FOMC meeting. Tapi ketika terjadi FOMC meeting justru malah IHSG itu nggak turun gimana-gimana gitu ya. Misalkan terjadi kenaikan suku bunga udah beberapa kali nih, paling turun beneran tuh cuma sekali aja yang kemarin lumayan signifikan. Tapi sebelum-sebelumnya tuh IHSG nggak turun yang sampai gimana-gimana. Kenapa? Anticipated, udah itu aja sih sebenarnya. Jadi kita always update, setiap hari kita always update di Mtrade, kita update real time, ada di morning briefing juga, kita kasih educationnya juga, dan juga di sini tiap hari kita update, teman-teman nggak usah khawatir. Sekarang pertanyaannya nih, sektor apa yang bakalan masih oke nih ketika resesi, Tasya? Oke, sektor apa yang masih bertahan gitu ya ketika resesi. Jadi karena di Indonesia kan ekonominya masih bagus tuh. Jadi ada beberapa nih teman-teman yang kira-kira masih cukup bertahan. Pertama tuh udah banking. Ya kenapa ya? Karena pertama dari kondisi likuiditas tuh yang masih bagus. Kita bisa lihat dari rasio loan to deposit gitu. Menurut data OJK tuh yang aku dapetin ya di sekitar 80,9% per Mei. Jadi artinya apa? Kalau likuiditas bagus, artinya bank tuh masih bisa mengoptimalkan untuk penyaluran kredit mereka dan masih bisa jaga biaya dana itu masih murah gitu. Artinya ya kalau biaya dana itu diibaratkan pengeluaran, sedangkan penyaluran kredit itu ibaratkan pendapatan gitu ya. Jadi kalau biaya dananya murah, ya pengeluarannya itu masih bisa lebih sedikit gitu dibandingkan dengan pendapatannya. Jadi ya intinya masih surplus gitu. Kemudian yang menarik, resiko kredit macet itu juga masih kecil di sekitar 3%-an gitu. Dan penyaluran kredit atau loan growth itu juga masih tumbuh per Agustus ya, menurut BI kemarin itu di 10,6%. Artinya ya ekonomi kita tuh masih bertumbuh, orang-orang masih membutuhkan kredit untuk ya pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ya demand akan masih cukup oke dan disertai dengan likuiditas yang bagus gitu. Jadi banking masih cukup oke. Terus yang kedua ada dari coal sebenarnya, karena fundamental masih bagus. Tapi ya perlu ditanda kutip juga karena coal ini kan cyclical. Jadi lebih ke resikonya itu gimana cara kita mendapatkan level harga yang tepat sama ya ini aja kayak sekarang ngikutin dari risiko resesi gitu ya, jadi akan lebih bumpy, tapi secara fundamental sebenarnya masih cukup oke gitu, karena ya ekspor kita kan masih atraktif ya, dari neraca dagang yang masih surplus, ya artinya demand itu juga akan masih terjaga karena ini juga menjelang winter, terus sama ya tadi harga produksi itu masih relatif kecil, bahkan 1/10 dibandingkan dengan harga batu bara saat ini gitu. Terus yang terakhir ada dari consumer, karena menarik ya, misalkan nanti terjadi resesi beneran nih. Nah kalau terjadi resesi beneran yang
paling diprioritaskan oleh masyarakat itu tetap ya konsumsi gitu ya, karena bagaimanapun kita tetap butuh makan gitu. Dan di Indonesia itu konsumsi bahkan lebih dari 50% dibandingkan PDB gitu. Jadi konsumsi domestik itu ya mungkin masih bisa jadi bumper lah kalau misalkan nanti ekspor impor itu akan terganggu karena resesi gitu. Namun ya kita perlu jadikan PR atau monitor lebih lanjut gimana dengan konsumsi domestik ini apakah diiringi dengan daya beli masyarakat yang masih terjaga. Tapi bersyukurnya ya di Indonesia itu walaupun udah naikin suku bunga, dari BI itu bilang kalau misalnya ada waktu transmisi sekitar 1 kuartal sampai dengan 2 kuartal. Jadi artinya harusnya daya beli masyarakat itu masih bisa terjaga dan juga masyarakat masih banyak yang dikasih bantuan sosial ya. Jadi harapannya sih kalau daya beli masih bisa terjaga, kemudian konsumsi domestik juga naik gitu kan, terus ekspor impor masih bisa didorong gitu ya, apalagi ekspor dari komoditas walaupun ya harga komoditas akan ada potensi penurunan karena resesi, tapi harusnya masih akan overall bagus gitu ya teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu. Iya. Ini aku ngejawab pertanyaan Samuel Irwan Jaya. Udah bahas Rehan ini siapa sih ini? Rehan. Apa? Samuel Itu rame Irwan di Jaya. TikTok wis. Hah? Rame di TikTok wis begitu sulit. Mereka lupakan. Gitu. Berarti saya. Samuel Irwan Jaya. Apakah IHSG bisa ke angka 6 ribuan? Tadi di awal aku udah bahas pas komputer aku belum auto update gitu ya. IHSG tuh sekarang udah dekat level 7.000. Kena 7.000 akan ada pantulan atau technical rebound dikit. Habis itu bisa turun lagi ke 6.900 dan itu sangat normal sekali. Sangat normal dan sangat wajar. Nggak usah takut ya. Itu sih dari aku. Unilever gimana view-nya? Sementara masih sideways aja. Aku lebih prefer ke ICBP atau Indofood-nya instead of Unilever. Itu ya. Selamat malam semuanya. Thank you Coach Tasya ya. Dadah. Salam profit semuanya. Salam profit. Jangan lupa ya di MChat masih ada promo September bonus 3 bulan. Good night.